Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Ya, apa kabar juga untuk Mama dan Papa? Ya, kami berharap Mama dan Papa bersama adik-adik sekolah minggu tetap sehat dan semangat. Nah, hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Agustus. Siapa tahu yang hari ini tanggal berapa? 16 Agustus, Ya, Kak. sekarang kita masuki tanggal 16 Agustus, di mana satu hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, siapa yang tahu ulang tahun keberapa sih negara Indonesia kita tanggal 17 Agustus nanti? 75, Kak. Ya, ulang tahun yang ke-75 tahun. Ya, di mana 75 tahun itu negara kita sudah bebas dari penjajah. Sama mungkin seperti adik-adik sekarang ini. Sudah mengalami banyak di rumah. Sekolah di rumah, mengerjakan tugas di rumah, tidak dapat bertemu dengan teman-teman, tidak ke sekolah, tidak ketemu dengan guru, tidak ke sekolah minggu juga. Tapi kita harus tetap semangat. Sambil kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian. Selanjutnya kita akan doa pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau sertai kami ya Bapa, Kau pimpin kami, dan terlebih Kau masih berikan kami napas kehidupan yang baru yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami kembali lagi melaksanakan ibadah online kami Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk dapat memuji, menyembah, dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, terlebih persiapan hati kami, agar kami dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar nanti melalui hamba-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan untuk ibadah online kami pada pagi yang indah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang menolong kami, agar kami dapat menikmati setiap pujian dan penyembahan kami, untuk dapat menyenangkan hati Kau saja. Terima kasih Bapa yang baik, di atas ampunan daripada-Mu, setiap kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak mendapatkan berkat daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, siapa yang tahu untuk tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, apa sih artinya merah dan putih ini? Nah, kalau merah itu melambangkan keberanian. Putih itu melambangkan kesucian. Nah, seperti kita adik-adik, kita harus berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan kita harus suci, di mana kita harus memiliki hati yang bersih ketika kita datang kepada Tuhan. Mari adik-adik, sebagai respon kita untuk kemerdekaan negara kita Indonesia, kita mau menyanyikan lagu bersama-sama 17 Agustus tahun 45. Merdeka selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan pengumuman. Pengumuman tersebut adalah ibadah raya online Sekolah Minggu Resort Cikoko dengan tema Aku adalah harapan orang tuaku. Nah, adik-adik, ibadah online ini dapat nanti adik-adik ikuti di channel GKPS TV. Nah, tanggal berapa sih itu kakak? Nah, ibadah online itu akan diadakan di tanggal 23 Agustus. Dimulai dari jam 10 pagi. Nah, adik-adik ikutin ya. Karena selain ada ibadah, kita juga akan menampilkan dari para jemaat dan ada aktivitas, kuis, serta jangan lupa ada hadiah menarik yang menanti adik-adik. Jadi, kalau mau mendapat hadiah, jangan lupa ikutin ibadah raya Resort Cikoko. Jam 10 pagi, tanggal 23 Agustus di channel GKPS TV. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pengumuman. Selanjutnya, kita akan mengangkat satu pujian kembali, di mana pujian tersebut mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam segala hal, dan terutama kita masih diberikan nafas hidup sampai hari ini. Mari adik-adik, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga buat orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik selama beribadah online di rumah. Sesaat lagi kita akan masuk dalam titah Tuhan. Titah Tuhan itu ada berapa sih adik-adik? Ada 10, Kak. Ya, titah Tuhan ada 10. Tetapi hari ini kita tidak bahas ke-10-nya. Kita hanya bahas satu saja. Mari sama-sama kita ucapkan titah Tuhan yang pertama. Titah Tuhan yang pertama ialah, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada Allah lain di hadapanku kecuali Aku. Untuk menghubungkan titah Tuhan dengan tema kita hari ini ialah bahwa kemerdekaan Indonesia ialah sesungguhnya pemberian Tuhan adik-adik. Walaupun mungkin Tuhan memakai para pahlawan kita sebelumnya untuk boleh berjuang memperebutkan negara Indonesia. Kiranya perjuangan para pahlawan terlebih dahulu boleh menjadi semangat adik-adik untuk boleh belajar lebih rajin lagi, belajar lebih semangat. Mari adik-adik kita berdoa titah bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku dalam melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Firman yang mengajarkan untuk kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari buku Zefanya. Zefanya itu di Perjanjian Lama, Zefanya 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Zefanya 3 ayat 17. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang baik? Iya. Dimanapun kita berada, firman Tuhan bagi kita secara khusus satu hari sebelum kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang tahu berapa tahun kita sudah merdeka? Dari tahun 1945 sampai 2020. Berapa tahun? Ya, 75 tahun. Artinya sudah 75 tahun kita merdeka. Nah, firman Tuhan bagi kita saat ini bicara juga soal kemerdekaan yang digambarkan lewat pahlawan. Dikatakan tadi kan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Pasti kita tahu beberapa nama pahlawan kan? Pahlawan dari Aceh, Cuk Nyadin, lalu ke Sumatera Utara. Setiap daerah punya pahlawan. Bahkan ada beberapa di antara pahlawan-pahlawan itu yang gambarnya ada di uang kita. Salah satu contohnya abang bawa ini uang 20 ribuan. Di sini ada gambar Bapak Ratulangi. Tahu siapa Bapak Ratulangi? Ya, pahlawan dari Sulawesi. Nah, ternyata Bapak ini juga bukan hanya dikenal di Sulawesi, tapi ikut juga di seluruh Indonesia. Karena perjuangannya melawan penjajah untuk membawa kemerdekaan buat negara kita. Tuhan Yesus dikatakan di sini sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Memberi kemenangan apa Tuhan itu?
Nah, ini jadi pelajaran kita pagi ini. Bahwa Tuhan Yesus itu memberi kemenangan kita, kemenangan atas dosa-dosa kita. Nah, ini dia istimewanya Tuhan Yesus itu. Tuhan yang pahlawan, yang menebus dosa kita, menebus dosa saya, menebus dosa kalian. Tapi dalam teks kita hari ini ternyata bukan berhenti pada soal memberi kemenangan, tapi dikatakan lebih lanjut. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Nah, ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Buat kalian anak-anak sekolah minggu. Buat setiap anak-anak Tuhan. Dibilang di sini kan, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Artinya setiap hari kita boleh merasakan kasih Tuhan yang baru. Setiap hari, dari kita bangun tidur sampai kita kembali tertidur, lalu bangun esok harinya, kasih Tuhan selalu baru. Dan itulah janji Tuhan buat kita. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya berhenti ketika dia menebus dosa kita, selesai. Seperti pahlawan yang kita ketahui setelah mereka meninggal, selesai tugasnya. Tapi Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita. Walaupun kita tahu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi artinya walaupun Tuhan Yesus di surga, kalian dan saya masih bisa merasakan kasih-Nya. Masih bisa merasakan pemeliharaannya. Oleh karena itu dikatakan di sini, kalau kita memang ingin semakin merasakan kasih Tuhan hari lepas hari, maka tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan lebih lanjut, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus bersorak-sorak karena kita. Dengan sorak-sorai itu adalah gambaran sorak atau kebahagiaan yang benar-benar besar sekali. Yang lebih dari sekedar kita bernyanyi, lebih dari sekedar kita bertepuk tangan, tapi kebahagiaan yang besar karena kita. Kenapa Tuhan bersorak-sorai karena kita? Memangnya kita ngapain? Nah, ini dia pesan yang berikutnya buat kita. Buat kalian anak-anak sekolah minggu. Bahwa ketika Tuhan setiap hari membaharui kita, membaharui kasih-Nya, dan kita tetap hidup taat pada Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kan ada lagu sekolah minggu, menyenangkanmu, senangkanmu. Itu dia. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan yang tunduk, yang taat, yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan itu lebih daripada pahlawan yang kita kenal di pelajaran kita. Lebih daripada hero-hero yang ada di TV-TV. Tuhan Yesus menjadi pahlawan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan dia tidak berhenti bekerja. Tuhan tetap bekerja setiap hari. Untuk siapa? Untuk kamu, anak-anak sekolah minggu. Untuk kita, anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi sebagai penutup, firman Tuhan ini mau mengajak kita, mengajak anak-anak sekolah minggu. Jadilah anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan meyakinkan Allah bahwa melalui kasih-Nya, itu yang akan menyertai kita. Menyertai kalian dalam sekolah, menyertai kalian dalam permainan, menyertai kalian di dalam rumah, menyertai keluarga kita. Jadi ketika kita jadi orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Dan Allah
dengan kasih-Nya yang diperbaharui tadi juga akan mengampuni setiap dosa kita sepanjang kita mengakuinya kepada Tuhan dalam doa kita. Jadi sekali lagi, mari menjelang hari kemerdekaan ini kita tinggalkan tindakan-tindakan yang kurang baik, kerjaan-kerjaan yang kurang baik. Menjelang kemerdekaan, memperingati kemerdekaan ini, tinggalkanlah sikap-sikap melawan orang tua, malas belajar, asik dengan game online. Tinggalkanlah itu. Jangan mau kita dikuasai oleh itu. Tapi biarlah kita dikuasai oleh Tuhan Allah. Karena apa? Dia akan selalu mengasihi kita. Jadi mari kita berdoa bahwa dalam doa kita setiap hal yang terjadi, mari kita berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Karena itulah kita mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan oleh pengorbanan pahlawan-pahlawan negara. Kemerdekaan kita juga yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan yakinlah, tetaplah berdoa, memohon penyertaan, bimbingan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami, mengingatkan kembali bahwa Tuhan adalah pahlawan dalam hidup kami. Tuhan telah menyelamatkan kami, Tuhan telah menghapus dosa-dosa kami di kayu salib. Dan walaupun Tuhan telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami melalui kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Ajari kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sesaat lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang terbaik menurut kerelaan hati adik-adik dan kita berikan dengan sukacita. Tetapi kakak tidak lupa mengingatkan adik-adik ya, untuk persembahan yang sudah adik-adik siapkan boleh diserahkan kepada mama dan papanya, untuk boleh diberikan kepada bendahara jemaat. Sambil memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita. Kita katakan, persembahanku ini ialah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita kembali satukan hati, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami, biarlah lagu pujian kami, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, kami terima, itu boleh menjadi jalan kami memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah juga melalui setiap perbuatan kami setiap hari, itu juga boleh menjadi hal yang menyenangkan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, dan terima kasih Tuhan karena kami boleh juga mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sengboy dalan kon nami salakah na torsa. Dopam hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Hidup niuhurni Tuhatta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni na bata bapa, apa persaurani tondui na pasing ma, nama kasomani nasyam haganupan. Amin.